Halo saudara-saudari, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Kita berjumpa lagi dalam pengajaran topik Hushul 2020, panggilan menuju kekudusan. Kali ini saya akan menyampaikan topik Hushul kita dengan judul Damai Kristus bersamamu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, serta kita undang Roh Kudus untuk hadir bersama-sama kita, menerangi dan membimbing hati serta pikiran kita, sehingga kita dimampukan untuk menerima pengajaran Hushul kita dengan baik. Untuk mengawali topik kita buka Alkitab. Kita buka Efesus 4 ayat 32. Ini merupakan ayat acuan dalam topik Hushul kita kali ini. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pada kesempatan ini pula kita mohon rahmat untuk mengampuni dan meminta pengampunan untuk melakukan rekonsiliasi dengan Allah dan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, rekonsiliasi adalah aspek penting dari perjalanan sakral seseorang menuju kekudusan dan mengejar kehidupan yang damai. Kalau kita baca buku atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonsiliasi dapat diartikan perbuatan memulihkan hubungan pada keadaan semula, atau perbuatan menyelesaikan perbedaan. Kitab suci menggambarkan hal tersebut sebagai perbaikan hubungan antara Allah dan manusia, atau hubungan manusia dengan manusia. Hubungan ini diperbaharui dan ditransformasikan ke tingkat kepercayaan dan cinta yang baru. Kepercayaan ini adalah dua arah. Percaya pada keberadaan seorang Bapa yang mengampuni, dan pada saatnya Dia mempercayai kita untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi, yang dapat didukung dengan kasih tulus antara yang bertobat dan yang memberikan pengampunan. Rekonsiliasi bukanlah berakhir sendirian. Ini adalah perjalanan yang terus-menerus yang kita perlu terus bangun, sehingga hubungan yang telah dipulihkan dengan penebusan dosa dan penerimaan yang tulus menjadi lebih kuat. Untuk itu semua, kita memerlukan waktu dan penyembuhan. Kita tidak boleh merasa nyaman bahwa hanya dengan pernyataan atau dengan mengatakan saya menyesal sekali, itu akan memperbaiki masalah dengan segera. Ini adalah sebuah proses. Saat kita mengampuni dan meminta pengampunan, tidak berarti masalah akan segera diperbaiki. Itu hanya mengembalikan kepada Allah yang mempunyai kekuatan untuk membenarkan sesuatu pada waktunya sendiri. Saudara-saudariku, di sisi lain, pengampunan membutuhkan banyak keberanian, kesiapan, dan keterbukaan untuk dapat melakukannya. Kita menyadari bahwa itu adalah proses yang sangat sulit.
Sehingga kita harus jelas dengan motivasi kita, mengapa kita perlu melakukannya. Motivasi kita adalah kasih kita bagi Kristus dan kasih Kristus itu sendiri. Kita harus mengikuti teladan Yesus. Yesus sudah memberikan contoh kepada kita ketika Dia mengampuni penjahat yang bertobat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Dia mengampuni dengan segera. Kita harus berusaha untuk memupuk kemurahan hati yang sama seperti Yesus. Ketika itu menyangkut hal mengampuni orang lain, terutama pada mereka yang hubungan kita dengan orang tersebut sudah terasa asing. Saudara-saudariku, Tuhan kita adalah Tuhan pembawa damai yang menghargai pemulihan hubungan. Karena kasih dan keinginannya untuk berdamai dengan kita, Ia mengorbankan anaknya yang tunggal dengan kematiannya di kayu salib untuk penebusan dosa kita. Untuk alasan ini, rekonsiliasi harus merupakan prioritas tinggi bagi kita. Semoga kebaikan hati, rasa belas kasih dan pengampunan menjadi cara hidup kita untuk sungguh-sungguh mendatangkan dan membagikan kedamaian serta terang Kristus kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Saudara-saudari, sebagai kesimpulannya adalah sebelum kita menawarkan sesuatu kepada Allah, kita diperintahkan untuk berdamai dengan saudara-saudari kita. Selain membangun hubungan baru, restorasi hubungan yang terasing juga penting untuk menjadi pembawa damai dan cahaya Kristus. Dan sebagai pertanyaan refleksi kita bersama-sama, yang pertama, apa dampak dari pengampunan dan rekonsiliasi dalam hidup Anda? Yang kedua, apakah Anda percaya bahwa ada waktu yang tepat atau sempurna untuk rekonsiliasi? Mengapa atau mengapa tidak? Demikianlah saudara-saudari topik khushul kita kali ini. Semoga kita semua bisa mengampuni, mau memohon ampun, sehingga nantinya kita semua dapat menjadi pembawa damai bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Damai Kristus bersamamu. Tuhan memberkati. Ampuni aku Tuhan dari segala dosaku.